Kita siapkan hati. Kami mohon kita berdiri di tempat. Kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan 2. Ya Yesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berlakulah setia. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. KUR Week 1 dan seksi Paropuan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 1 dan 2. Tuhan Juru Selamatku, aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku, mautlah hukumanku, aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Tidak ada satu Tuhan yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan surat perjanjian pernikahan Yosua Marco Parningotan Siagian dan Herlidia Angela Simanjuntak. Saudara berdua diundang untuk berdiri. Surat perjanjian Kuria Kristen Batak Protestan yang bertanda tangan di bawah ini, saya Yosua Marco Parningotan Siagian, putra dari Bapak Sondang Pangihuton Siagian almarhum dan Ibu Sintua Else Samianta Boruturnip. Alamat Jalan Bukit Raya Utara 2 B6 nomor 14 Pondok Cabe, Gereja HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, dengan Herlindia Angela Simanjuntak, putri dari Bapak Harapan Takaryawan Simanjuntak dan Ibu Tiopma Carolina Boru Manalu. Alamat Jalan Kafling DKI, Jalan Timbul 4 H nomor 8 Cipedak, Gereja HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji pernikahan dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Pertama, dengan segala kebulatan hati, kami hendak melangsungkan pernikahan. Yang kedua, kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya pernikahan orang Kristen. Yang ketiga, kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Keempat, status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses pernikahan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pernikahan ini. Yosua Marco Parningotan Siagian, lahir 18 Maret 1995, dibaptis tanggal 7 April 1996, katekisasi Sidi 3 Juli 2011. Herlidia Angela Simanjuntak, lahir pada tanggal 27 Juli 1997, dibaptis 28 Desember 1997, katekisasi Sidi 29 Juli 2014. Demikian perjanjian ini kami nyatakan di depan majelis dan saksi jemaat yang hadir di sini. Saudara berdua telah mendengar isi perjanjian saudara. Sekarang saya bertanya kepada saudara Yosua Marco Parningotan Siagian. Di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini, apakah engkau dengan sepenuh hati hendak membentuk keluarga Kristen dan menjadikan saudari Herlidia Angela Simanjuntak menjadi istrimu? Iya, bersedia. Yang lengkap. Yang jelas, enggak jelas suaramu. Ya, saya bersedia.
Ya, saya bersedia dengan Ya, dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku, aku mengasihi Arlidia Angela Simanjuntak dan menghendakinya menjadi istriku. boleh diulang sekali lagi dengan tegas karena ragu kulihat. Ya, dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku, aku mengasihi Arlidia Angela Simanjuntak dan menghendakinya menjadi istriku. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, masih adakah hubungan atau janjimu dengan perempuan lain yang dapat menghambat rencana pernikahanmu? Tidak ada. Yakin? Yakin. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, saya sudah menyelidiki kesungguhan saudara Yosua Marco Parningotan Siagian yang hendak menjadikan saudari Harlidia Angela Simanjuntak menjadi istrinya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban yang ia berikan. Kini saya bertanya kepada saudari Harlidia Angela Simanjuntak, akan ketulusan dan kesungguhan hatimu hendak menikah dengan saudara Yosua Marco Parningotan Siagian di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini. Apakah engkau dengan sepenuh hati hendak membentuk keluarga Kristen dan menjadikan saudara Yosua Marco Parningotan Siagian menjadi suamimu? Ya, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku, aku mengasihi Yosua Marco Parningotan Siagian dan menghendakinya menjadi suamiku. Terima kasih. Berikutnya, masih adakah hubungan atau janjimu dengan laki-laki lain yang dapat menghambat rencana pernikahanmu? Tidak. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, orang tua dari kedua calon mempelai dan jemaat, saya sudah menyelidiki kesungguhan hati saudari Harlidia Angela Simanjuntak yang hendak menjadikan saudara Yosua Marco Parningotan Siagian menjadi suaminya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban yang dia berikan. Selanjutnya saya bertanya kepada jemaat yang hadir di sini. Apakah saudara-saudara mengetahui masih ada hubungan dan janji saudara Yosua Parningotan Siagian yang disampaikannya kepada perempuan yang lain yang dapat menghalangi rencana pernikahannya dengan saudari Harlidia Angela Simanjuntak? Ya, dari pihak Paranak, Daktur BG. Masih adakah? Tidak ada. Terima kasih. Berikutnya, adakah saudara-saudara mendengar atau mengetahui masih ada hubungan dan janji saudari Harlidia Angela Simanjuntak yang disampaikannya kepada laki-laki yang lain yang dapat menghalangi rencana pernikahannya dengan saudara Yosua Marco Parningotan Siagian? Namburunya udah jawab. Gak ada ya? Dari pihak Paranak ada tahu? Gak ada. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan, kalau tidak ada keberatan, kita akan lanjutkan penandatanganan surat ikat janji pernikahan. Kami undang untuk mempelai laki-laki Yosua Marco Parningotan Siagian dan Harlidia Angela Simanjuntak untuk maju ke depan. Baik, kami berikutnya mengundang
kedua orang tua untuk ke depan menandatangani dengan Inang dan Ama. Ayo dengan keluarga. Jadi terima kasih. Berikutnya saksi dan mempelai laki-laki Amang Tupak de Siagian. Lihat ya, Mang. Dari saksi dari pihak mempelai perempuan Amang Hotman Fajar Simanjuntak. Sintua dari Wik 1 Amang Sintua Hisar Pandiangan. Sintua dari Wik 5 Inang Sintua Rina Samosir sekalian. Ya, dan kami sendiri yang bertugas untuk Patupulhon Sintua Res. Tolong diabadikan agak rapat sedikit sini, nah, ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya kami mengundang Joshua dan Angel untuk ke depan untuk melaksanakan penukar cincin. Harlidi Angela Simanjuntak. Aku memberikan cincin ini sebagai tanda cintaku sekarang dan selamanya. Yosua Marco Parningotan. Cincin ini tanda cintaku padamu.
Terima kasih, nggak usah dicium ya, nanti aja. Ya, mereka masih malu-malu di depan kita. Baik Amang dan Inang semua, warta jemaat atau tik-tik hanya dilakukan satu kali. Jadi warta pertama dan warta kedua akan dibacakan pada Minggu 11 Januari 2026. Pemberkatan nikah Sabtu 17 Januari 2026 pada pukul 8 WIB di HKBP Mampang Perapatan. Demikian untuk warta jemaat dan informasi berikutnya. Kita akan mendengarkan kur dari AMA, dilanjutkan Maranatha dan Naposo Bulung. Kami persilakan.
Hai Tuhan Yesus, mabain donganmu, dohot o malua jalama tua uhut masona. Antong pabulus marohami, unan tunggal
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1 dan 2. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, tanda dari Tuhanku menyinariku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di acara perdupolon dari Yosua dan Angelika tertulis di Ulangan 29 ayat 9. Ulangan 29 ayat 9 saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hari ke-10 di tahun 2026, jadi masih masa-masa tahun baru atau awal, dan biasanya kita di tahun baru itu punya resolusi, kita punya impian, kita punya program. Kiranya di tahun 2026, tahun yang penuh keberuntungan dan keberhasilan. Dengan keinginan dan impian itu kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan kerja keras, disiplin yang kuat. Bahkan kita juga berusaha bangun cepat dengan bekerja lebih banyak. Kerinduan kita adalah supaya apa yang kita cita-citakan itu berhasil. Ternyata amang dan inang, usaha itu tidak cukup. Sekencang-kencangnya, sederas-derasnya, sekuat-kuatnya kita usahakan, tetapi tanpa penyertaan Tuhan, maka apa yang kita rancangkan itu bisa gagal. Karena apa? Walaupun strategi kita benar, usaha kita benar, kita tidak bisa prediksi masalah yang datang dari luar. Kita tidak paham ancaman apa yang ada dari luar, baik alam, baik juga orang yang biasanya mendukung kita tapi justru bisa berbalik menjadi musuh kita.
baik juga termasuk dana yang kita siapkan itu juga bisa tidak memenuhi syarat untuk mencukupkan apa yang perlu dalam mencapai usaha kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Amang dan Inang bahwa segala sesuatu dapat berhasil dalam hidup kita ketika kita setia memberikan perhatian kepada Tuhan. Jadi kuncinya adalah memberikan perhatian kepada Tuhan. Nats ini adalah pesan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki dalam perjalanan. Musa mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyertai mereka sepanjang 40 tahun. Tuhan sudah mencukupkan apa yang perlu bagi mereka, termasuk kasut mereka tidak pernah kering, termasuk juga jalan yang mereka tempuh itu tidak pernah menghalangi mereka menerima berkat Tuhan, termasuk juga di dalam perjalanan mereka juga disertai oleh Tuhan, bahkan raja-raja yang berusaha mengganggu mereka, Tuhan juga menjadi tameng bagi mereka, membimbing mereka untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi Musa mengingatkan mereka bahwa mereka dapat berhasil adalah bukan karena usaha, melainkan karena setia. Hari ini Angelika dan Yosua martupol. Kalau martupol itu berarti berhadap-hadapan, memperjelas hubungan kalian selama ini. Tadi berapa poin perjanjian itu? Ini tadi agak gamang si Josuanya. Dia agak takut-takut, agak ragu, seperti terintimidasi, iya kan? Kayak dipaksa, bagaimana lah ini ya katanya. Jadi tadi waktu mau kasih cincin, tukar cincin, saya sudah tanya mereka, nanti kalau pas martupol itu kalian ada kalimat enggak yang mau Yosua katakan kepada si Angel? Enggak ada. Angel ada enggak? Enggak ada. Nanti musik aja yang mengiringi Nang. Oh iya, tapi ingatkan para musiknya, jangan lebih kencang musiknya ketika kesahduan di antara kalian berdua. Tiba-tiba si Yosua dengan ala romantisnya, kusamatkan cincin ini, kata dia. Oh, ini dari hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ternyata mereka bisa otomatis. Walaupun seperti ada keraguan di hati Yosua, bukan ragu ya Yosua ya, yang tiba-tiba justru dia terlalu mencintai Angelika, takut salah kali ya, takut salah. Apalagi di hadapan orang banyak, yang biasanya kan mereka berduanya yang ngomongkan I love you deh, I love you bang, oh iya sama kita. Ini tiba-tiba di hadapan orang banyak harus tukar cincin, tiba-tiba harus buat diri seperti orang romantis. Soalnya Amang Inang, kalau enggak romantis kalimatnya, nanti orang banyak akan bilang, enggak tahu ngomong, gitu pula, iya kan? Itu ku bilang kemarin tuh, saya bilang kepada mereka, kalau kalian pun tidak ngomong waktu memberikan cincin, tidak salah. Karena cinta itu bukan tentang cincin, iya kan? Cinta bukan tentang cincin, keseriusan bukan tentang cincin, tetapi tentang hati. Jadi saya mau tanya kembali kepada Yosua dan Angelika, berapa tadi perjanjiannya? 4, iya. Ini si Yosua ini terlalu mencintai Angelika ini. Kalau mau jawab, tunggu dulu si Angelika ngomong baru dia. Seperti itu dia. Udah dibilang Angelika enggak? Oh udah, 4 dia begitu. Bukan enggak tahu, tapi dia selalu punya keinginan the first lady gitu. Harus perempuan pertama. Tapi enggak harus semua seperti itu Joshua, ya kan? Jadi ada 4 tadi isi perjanjiannya. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan kalau kamu mau berhasil, mau beruntung, maka berikan perhatian, setia kepada perjanjian. Jadi perjanjian yang pertama tadi yang kalian telah iakan adalah bahwa sudah bulat tekad untuk berkeluarga. Kata bulat di situ berarti tidak ada sudut-sudut. Itu adalah bulat, utuh, dan di dalam keutuhan itu adalah tentang hati. Jadi ketika sekarang Angelika dan Yosua berhadap-hadapan, yang pada awalnya adalah Peter marsi berengat doha laki deba. Peter buti doha laki na dua. Ido wajar dia tong. Eko berhadap-hadapan do. Daido ketika Angel dan
dan Yosua sekarang berhadap-hadapan untuk memperjelas hubungan kalian berapa tahun? Nah, ngalupe bana. Si Angel madok walu, si Joshua madok pitu. Ali unang ragu hita tu holong ni rohana sida. Walu tahun itu bukan waktu yang singkat ya, 8 tahun. Jadi ketika mereka memulai hubungan dan dikatakan sudah bulat dan utuh, itu berarti Yosua di sini tidak ada lagi hubungan kepada yang lain. Ale dong do mantanmu yan, Yosua? Ada mantan pacarmu? Enggak ada. Enggak ada, tapi kalau lihat si Angel. Si Angel adanya mantan pacarmu? Jadi kalian enggak pernah pacaran? Pernah. Ada mantannya? Berapa? Oh, sudah lupa dia. Kalau si Joshua berapa? Dua. Iya. Kan kalau mantan masa lalu tidak ada masalah. Yang penting saat ini adalah Yosua sudah fix memilih Angelica. Sudah menetapkan hati dan perasaannya bahwa Angel lah yang terbaik. Angel lah yang dipilih hatinya untuk bersama-sama melangkah ke hubungan yang serius, ke hubungan pernikahan. Tidak ada lagi yang lain. Demikian juga Joshua. Memang dia punya mantan. Dia sampai hitung tadi, salah hitung dia. 1, 2, 1, 2. 3 terhitung jarinya, tapi yang muncul hanya 2. Tapi yang satu lagi benar-benar tidak ada kan? Tidak salah hitung kau kan? Tidak salah hitung. Jadi bagaimana realita yang kalian hadapi? Kan ini sekarang bukan Angel pasti perempuan yang tercantik. Tapi di antara perempuan, hari ini hadir mantanmu? Enggak? Diundang? Enggak diundang ya. Angel diundang pacar mantannya? Enggak. Jadi secantik apapun perempuan di dalam pergaulan sehari-hari, ternyata Angel dan Yosua sudah fix menentukan pilihan. Mereka hendak melangkah ke yang serius dengan tegas. Di hadapan kita tadi mereka mengatakan tidak ada lagi yang lain. Ini adalah tentang komitmen. Bagaimana kalian berdua memiliki komitmen, tidak akan pernah menyesal lagi. Ketika kalian hari ini martupul mengiyakan janji yang diberikan Tuhan kepada kalian, kalian tidak boleh menyesal atas pilihan yang sedang berlangsung saat ini. Walaupun akan ada persoalan, walaupun realita kehidupan di hari yang akan datang, kita tidak tahu seperti apa. Walaupun masalah akan datang menghantam hubungan kita, baik oleh karena pekerjaan, baik oleh karena orang ketiga, tapi kalian sudah memiliki komitmen bahwa kalian akan melangkah. Jadi bisa saja masalah, ketika terbentur masalah, bisa rasa cinta mungkin berkurang. Boleh karena putus pekerjaan, boleh karena keuntungan tidak seperti yang kita harapkan. Tiba-tiba emosi memuncak, kemarahan memuncak, akhirnya Yosua bilang seperti apa yang dinyanyikan oleh Dewi Yul, kau bukan dirimu lagi. Bisa saja hal itu akan terjadi di dalam kehidupan. Atau mungkin Angel akan mengatakan kepada si Yosua, kau bukan yang ku kenal seperti dulu. Kalau si Yosua ini, kalau bahasa anak muda, istilah anak muda, dia kan agak cool. Bukan cool ya, SKS cool. Dia cool, agak dingin, agak susah senyum kepada orang banyak. Tapi untuk Angel dia enggak susah senyum. Bahkan senyum terus asal ketemu aja. Dan begitu dia. Jadi itu bisa berubah, tetapi ketika kalian sudah memiliki kebulatan tekad, sudah benar-benar mantap terhadap pilihan kalian, maka kalian tidak boleh mundur. Kalian tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di luar dari diri kalian. Walaupun sekarang
yang kita hadapi, banyak hubungan pacarannya lebih panjang dari pernikahannya. Pacarannya 10 tahun, pernikahannya 2 tahun. Apalagi tontonan di melodrama, di drama-drama Korea, ketika punya masalah langsung putus atau cerai. Maka apapun perubahan yang terjadi di dunia ini, tapi perubahan itu sekali-kali jangan mempengaruhi kalian. Karena kalian punya komitmen, perubahan kalian adalah harus ke perubahan yang lebih besar, yang lebih baik. Kalau firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu berarti berkembang, berubah kepada ke arah yang baik. Cinta kalian hari ini bukanlah cinta yang sempurna. Cinta kalian bukanlah cinta yang sempurna. Karena kita memiliki sisi kemanusiaan yang sering menonjolkan diri. Padahal cinta yang sempurna bukan tentang aku, bukan tentang egoku, bukan tentang kelebihanku. Tetapi cinta yang sempurna adalah cinta yang berani mengosongkan diri, memberikan diri menjadi hamba, lebih rendah. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Maka ketika dunia berubah, ketika tentang komitmen pernikahan itu hancur, tetapi baiklah dari diri kalian memiliki komitmen yang tetap setia. Komitmen yang tidak pernah dilubah oleh dunia. Dan itu hanya ketika kalian memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, orang Yahudi, ahli Taurat adalah orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Tetapi Yesus bersama dengan mereka, dengan orang-orang berdosa, tetapi orang banyak tidak mempengaruhi karakter Yesus. Maka kiranya kalian memiliki kualitas diri, jangan pernah turun oleh karena masalah. Jadi tadi komitmen, perjanjian bulat, sudah punya tekad yang bulat untuk berkeluarga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kalian berdua, ketika kalian punya tekad yang bulat, jangan pernah membanding-bandingkan pasangan. Kalau si Joshua ini, apakah ini pacarmu yang terganteng dengan mantanmu dulu? Iya, oh iya, ini terganteng, berarti nggak bisa kau dibandingkan. Nggak bisa kau dibandingkan. Bagaimana dengan si Angel? Ini tercantik. Iya, berarti nggak usah banding-bandingkan ya. Jangan banding-bandingkan. Jadi biasanya permasalahan dalam hubungan juga adalah terjadi ketika terjadi perbandingan. Angel akan bilang, lebih baik, lebih perhatian, lebih suka, lebih romantisnya pacarku dulu dibandingkan kau Yosua. Datang masih Yosua, lebih tidak menuntutnya pacarku dulu dibandingkan kau Angel. Jadi jangan memperbandingkan. Rumah tangga juga akan hancur ketika terjadi memperbandingkan. Ketika suami membanding-bandingkan istri, ketika istri membanding-bandingkan suami. Saya unang madong na songon di tengah-tengah. Karena itu Angel dan Yosua, latihlah dirimu menerima Angel. Latihlah dirimu Angel menerima Yosua. Walau kalian sudah 8 tahun berhubungan, tapi perlu pelatihan, melatih diri untuk menerima pasangan kita apa adanya dengan tidak membanding-bandingkan dengan yang lain. Yang kedua, perjanjian tadi yang telah kalian tanda tangani dan iakan adalah kami harus saling mengasihi. Ingat, yang saling mengasihi, di antara yang saling mengasihi berarti ada yang tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Saling mengasihi itu saling memberi diri. Husukku majoho Joshua, 3% berapa persen cintamu kepada si Angel? Berapa persen cintamu ke Angel? Tanya dulu dia ini apa? Husukku maju si Angel, siapa tahu ragu si Joshua. Berapa? Mungkin ada orang dulu di mana di si Joshua. First, perempuan lebih dahulu. Berapa persen dia cinta Angel itu si Joshua? 100%. Mau si Joshua berapa persen cinta? 100 juga. Song ni dua te.
iko perjolo perempuani. Ale manang napiga persepe taho, ale gudang doholong nerohamuna dua. Kalian memiliki cinta yang tidak diragukan sampai saat ini. Semoga jangan berubah sampai ke depan. Jangan pada saat memandang si Injil saat ini ketika melihat matanya langsung bilang, si Yosua langsung bilang, bola matamu mempesona. Jangan seperti itu kan. Nanti ketika punya masalah, asing matamu, lihat aku terus. Sepertinya kok intimidasi karena lagi marah, kan begitu. Jadi jangan luar mempengaruhi cinta kalian berdua, tetapi bagaimana kalian saling menghormati, saling mengasihi antara satu yang lain. Seiring berjalannya waktu, karena masalah, cinta akan diuji, rasa kasih sayang akan diuji, dan bahkan mungkin kalian harus pada waktunya juga kalian harus menghadapi kendala. Tidak ada cinta yang tidak menghadapi gelombang di dunia. Karena itu menikah bukan tentang cocok tidak cocok. Ketika Tuhan sudah memberikan kalian kesempatan untuk bertemu dan membina hubungan, maka yakini bahwa dia adalah orang yang terbaik yang ditempatkan Tuhan di sisimu. Orang yang Tuhan utus untuk bersama-sama denganmu. Maka untuk memeliharanya perlu komitmen. Jangan hanya hari ini mengasihi. Kan banyak ketika lagi romantis-romantisnya dia kan bernyanyi, akhirnya ku menemukanmu. Ku berharap engkaulah jawaban risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Jangan pernah letih mencintaiku, padahal setelah berumah tangga, kaulah yang membuat hatiku risau. Cinta adalah perjuangan, adalah pengorbanan, bukan tentang kata-kata romantis. Cinta bukan tentang bagaimana kamu mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi bagaimana kamu mengungkapkan dalam kehidupanmu setiap hari. Maka ketika kalian saat ini berjanji untuk saling mengasihi, mengasihilah di dalam Tuhan. Dan memiliki keyakinan bahwa dia adalah yang Tuhan pilih untukmu untuk menjalani kehidupan ke depan. Yang ketiga, setialah kepada janji pernikahan. Katanya tadi akan menikah dengan sesuai aturan HKBP, yaitu tidak akan ada perceraian, akan saling mengasihi, dan akan menikah di gereja. Dan yang keempat adalah bahwa hubungan kami sudah jelas, sejelas-jelasnya. Tidak pernah ada yang kalian sembunyikan. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan, maka hendaklah kamu setia menaati seluruh perjanjian ini supaya kamu berhasil dalam segala usahamu. Berikan perhatian, ikatkan di dalam diri, pelihara perjanjian dengan cara memberikan perhatian dan kesetiaan terhadap perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kalian untuk tetap saling mengasihi. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kedua calon pengantin, yaitu Yosua Siagian dan Angel Boru Simajuntak yang sudah ikat janji hari ini. Apa yang mereka iakan dalam perjanjian hari ini, biarlah mereka berkomitmen memberikan hati, memeliharanya, supaya mereka memperoleh damai sejahtera, berhasil dalam kehidupan mereka. Banyak hal yang sedang mereka persiapkan. Kiranya jangan biarkan tubuh mereka, walaupun tubuh mereka letih, jangan biarkan hati dan pikiran mereka gersang. Biarlah mereka tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Berkati kedua keluarga besar Siagian dan Simajuntak. Kiranya mereka boleh tetap di dalam sukacita, tetap terjalin saling mengasihi,
saling menguatkan sada di pakatayon rabtu duluk tutoruan nasida asa tudus Tuhan pasu-pasu perbagasoni anak duk baru nasida pasu-pasu masalah na Tuhan aka ulaun nanang sipatu pon nasida dope merpertemuan tu pesta mulai ate memang nebasa pasu-pasu masudi na marpungu di bagas coron sesama Tuhan dosa nami asa tunta maham gabi anakon mengasalkan Kristus Yesus mertanya kami Tuho amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dan menyerahkan persembahan. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Horas Marita. Demi tertibnya acara, kami mohon sambil pihak mempelai laki-laki memberikan sepatah dua kata, boleh berfoto dulu, nanti baru salaman semuanya. Untuk itu kami kasih kesempatan untuk pihak mempelai calon mempelai laki-laki untuk memberikan sepatah dua kata. Shalom. Horas. Pertama-tama kami mengucap syukur keluarga Siagian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana acara partupolon atau parpadanan Nabadia bisa berjalan baik pada saat ini. Anak kami Yosua beserta calon paromain Angel Boru Simajuntak. Yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Mampang, peserta pendeta fungsional, yang kami hormati para parhalado, Amang Inang Parhalado, yang kami hormati para pelayan, organis, song leader, beserta yang kami hormati juga pengumuman kor. Kami sangat berterima kasih sekali dan merasakan bangga atas kehadiran dan juga pelayanan pada saat acara ikrar janji pernikahan Yosua dan Angel pada hari ini. Terima kasih semua atas pelayanannya kepada seluruh pengurus gereja, pelayan gereja. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas setiap pelayanannya dan menjadi sukacita bagi kita semua. Dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Simajuntak hula-hula kami yang juga ikut turut hadir pada saat ini. Kita bersama-sama mengantarkan anak dan calon paromain kami untuk menerima ikrar janji pernikahan ini. Jikapun ada di sini yang kami hormati hula-hula kami, turnip dan tulang kami merasakan sukacita atas kehadirannya. Kami sangat berterima kasih. Dan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang beserta seluruh keluarga, setelah acara ikrar janji dari gereja ini, kita akan boleh bersama-sama menikmati hidangan yang kami sediakan dengan untuk bisa menyenangkan hati dan pikiran kita semua. Dan besar harapan kami untuk doa daripada kita semua demi kelancaran acara tanggal 17 Januari 2026, acara pemberkatan Yosua dan Angel bisa berjalan dengan baik, beserta untuk acara pesta adat yang akan dilaksanakan di tanggal 17 Januari 2026 di Gedung Maria Kompensin. Sedemikian ucapan terima kasih kami dari keluarga besar Siagian. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Yang berikutnya kami kasih kesempatan untuk keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan sepatah kata. Kami persilahkan. Horas Madita Sudina,
Parjolo sali tado moleate tutuhan debata ala ulido mardalan acara pertupulun di pagi hari ini. Dungi madok moleate dohami sian keluarga ni borunami sian jela tu inang padita dohot tu sude pangulan ni huria HKBP Mampang. Now menyediakan waktu, menyediakan tiki di pertupulan ni borunami dohot helanami. Amang inang dohot dihita sudena rap udur mahita anon sidung ulanon tu aulah mangan idahan nalas dohot minum aik si tiu-tiu. Dungi anon udutna adong do acara martonggo raja. Ira-ira songonima nanang sidohonon nami tu amang do dainang na adong dison. Moleate si tutu ditikimuna ro di acara pertupulun ni boru nami dolot hela nami. Ira-ira songonima nabui dohonon nami tu hita sasudena. Moleate godang horasma. Amang inang, anoma dilanjuton namar foto, kita kasih kesempatan 1-2 kali lagi, habisi jongjong ma saduhutna keluarga di Jolo, sambil marsijalangan mahitan non. Oh ya. Orasma, di somma sianomma hita marsijalangan, di somma jongjong parjolo pihak para anak. Inang, di son inang, inang. Inang, inang. Ya, ya, ke kiri lagi, kiri lagi, kiri lagi. Kiri lagi, ya. Ya, laos doh mau na tua-tua, doh pihak parboru, keluarga besar boy madisi, naneng dohot. Ada suara nggak? Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang terus, tiap langkahku ku tahu Tuhan